Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelompok 4 yang beranggotakan William Girsang, Hasyandra Simanjuntak, Baby Monica, dan yang terakhir Asifa Fauja Delvira. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi fakta-fakta permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh William Girsang. Masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Koordinasi dari bakat-bakat pengikut dan mengarahkan mereka pada tujuan-tujuan tertentu adalah hal yang penting. Dari semua sumber daya yang tersedia untuk organisasi, uang, bahan, peralatan, dan orang sumber daya vital orang, tidak seperti sumber daya lain. Manusia memiliki potensi luar biasa untuk pertumbuhan dan pembangunan. Fakta ini membuat motivasi karyawan menjadi paling penting dan menantang aspek sistem kepemimpinan. Masyarakat menyaksikan gelombang baru model kepemimpinan yang berpihak pada kepemimpinan partisipatif, waktu bekerja, belajar sepanjang hayat, komunikasi, dan melihat. Akhirnya, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan generasi masa depan para pemimpin melihat ke arah yang baru yang dapat memberikan sukses dan kebahagiaan bagi generasi sekarang dan jaminan kehidupan yang lebih baik, lingkungan kerja, dan masyarakat untuk generasi berikutnya. Tugas ini sulit, tetapi manusia memiliki sumber daya, pendidik, multidimensi, yawan, dan teknologi untuk mencapainya. Organisasi harus ingat bahwa generasi ini memiliki kewajiban etis untuk masa depan dan kesejahteraan generasi berikutnya. Faktor-faktor timbulnya masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat ada 5. Yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Kedua, kurangnya evaluasi dan review. Ketiga, kaderasi yang keliru. Keempat, masalah hubungan interpersonal. Kelima, kurangnya motivasi. Yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Tidak peduli Anda tipe pemimpin yang galak atau pemimpin yang bersahabat, bawahan tetap membutuhkan kehadiran Anda. Sebagai pemimpin, Anda adalah yang menjadi petunjuk arah bagi mereka. Walaupun begitu sibuknya, tetap harus bisa memberikan sedikit waktu untuk berkomunikasi dua arah dengan bawahan. Apabila jika Anda masih mengelola perusahaan yang ada dalam tahap berkembang, pemimpin yang baik harus dapat mengelola waktu, baik internal maupun eksternal. Jadilah pemimpin tidak lepas dari manajemen waktu yang baik. Namun, banyak masalah yang berawal dari titik ini. Kurangnya review dan evaluasi. Masalah kepemimpinan yang kedua adalah pembiaran. Kadang kamu melihat karyawan melakukan kesalahan yang kecil, tapi Anda diamkan dengan harapan karyawan tersebut akan sadar sendiri akan kesalahannya. Namun yang terjadi, karyawan tersebut tidak sadar dan pada akhirnya Anda sebagai seorang pemimpin akan menjadi sasaran keluhan dan keluhan dari karyawan lainnya. Pemimpin harus bisa menyelamatkan karyawannya. Jika ada karyawan yang mungkin mengganggu produktivitas karena kesalahan kecil saja, seorang pemimpin harus menegur. Menegur bukan berarti marah, dan juga bukan berarti harus dihadapkan banyak orang. Dengan demikian, karyawan tersebut akan paham apa yang dia perbuat dan efek negatif dari perbuatan tersebut kepada perusahaan. Ketiga, kaderasi yang keliru. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru atau dikenal juga dengan sebutan kaderasi. Itu benar. Namun, bukan berarti Anda membebaskan semua tanggung jawab ke bahu seseorang anak buah yang sedang ditempa untuk menjadi pemimpin. Itu sama saja Anda meletakkan sebilah pedang di atas kepala dengan menuju selai rambut. Sangat riskan, walaupun karyawan tersebut memiliki kompetensi di atas karyawan yang lain. Tentunya dia masih harus tetap dalam bimbingan. Jika memang sudah bisa dilepas sama sekali, maka Anda harus siap untuk menyerahkan jabatan. Sebab sudah tidak ada gunanya lagi Anda memegang jabatan tersebut. Keempat, masalah hubungan interpersonal. Adanya batasan antara atasan dan bawahan memang harus dihindari. Namun, jika terlalu akrab, maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Bayangkan, jika ternyata menurutmu perusahaan Anda harus memecat seorang anak buah yang sudah terlanjur sangat dekat dengan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang harus Anda katakan?
maka itu bisa menjadi sebuah batu sandungan bagi kehidupan dari tim atau bahkan organisasi yang Anda pimpin. Kelima, kurangnya motivasi. Dalam kepemimpinan, salah satu tugas dari kepemimpin adalah memotivasi. Namun jika salah untuk memotivasi anak buah, maka ini menjadi masalah kepemimpinan. Sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Seorang anak buah yang menginginkan penghargaan tidak akan mempan jika diberi motivasi tentang uang. Hal yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin dan anggota dalam organisasi masyarakat. Beberapa hal yang mengindikasikan bahwa pemimpin harus memperbaiki pendekatan kepemimpinannya, yaitu pertama, hasil yang selalu tidak memenuhi ekspektasi. Dalam bisnis, tolak ukur yang mutakhir bagi keberhasilan perusahaan adalah kualitas hasil produksi. Jika Anda mendapati hasil dari tim Anda yang sering atau bahkan selalu tidak memenuhi target yang ditetapkan, maka inilah waktu bagi Anda untuk mengevaluasi permasalahan yang ada dan menemukan solusi yang tepat. Perhatikan beberapa hal di bawah ini untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Pertama, jangan buru-buru dalam mengambil keputusan untuk menghindari munculnya masalah baru. Kedua, hindari menyalahkan hal-hal yang berada di luar kendali atau kontrol Anda, seperti munculnya produk baru dari kompetitor atau masalah dengan supplier. Mulailah dengan melihat ke dalam diri Anda sendiri terlebih dahulu untuk menemukan masalah dan solusinya. Ketiga, ingatlah bahwa Anda adalah pemimpin. Bila tim Anda berhasil, hal itu terjadi karena mereka melakukan pekerjaan mereka. Bila mereka gagal, maka ini adalah kesalahan Anda sebagai seorang pemimpin. Kedua, jarang atau bahkan tidak ada ide baru yang muncul. Pemimpin organisasi adalah orang yang menetapkan serta memastikan berjalannya working environment yang produktif. Bila tim Anda tidak aktif dalam memberikan ide baru untuk perkembangan organisasi, maka inilah waktu yang tepat untuk memperbaiki kepemimpinan Anda. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, daripada memberi perintah atau arahan kepada tim untuk melakukan sesuatu, cobalah menanyakan mengenai ide-ide seperti apa yang dapat mereka kembangkan dalam suatu proyek. Kedua, katakan dan tunjukkan kepada tim bahwa Anda terbuka dengan munculnya ide dan inisiatif yang baru. Dengan ini, maka tim Anda akan lebih berani untuk bereksperimen dan menghasilkan ide-ide baru untuk organisasi. Ketiga, jangan langsung memarahi atau menegur tim Anda bila mereka melakukan kesalahan. Sebaliknya, berikan pengertian bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan mencoba dengan lebih baik lagi. Ketiga, pemimpin yang tidak dapat bekerja sama. Merasa bahwa tim yang Anda pimpin tidak menghargai Anda, bisa saja masalahnya berasal dari diri Anda sendiri. Coba perhatikan beberapa hal di bawah ini dan tanyakan pada diri Anda untuk menemukan solusinya. Yang pertama, apakah Anda memberikan kesan bahwa tim harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan Anda? Bisa jadi inilah penyebab mengapa Anda dan tim tidak dapat bekerja sama dengan baik. Kedua, untuk memperkuat chemistry sebagai tim, tunjukkan kepada tim bahwa Anda mempercayai mereka. Dengan mengetahui bahwa Anda mempercayai mereka, maka tim akan berusaha dengan lebih giat lagi untuk tidak mengecewakan Anda. Keempat, tim yang hanya menjalani rutinitas tanpa bekerja sepenuh hati. Meskipun hal ini terjadi, jarang ada pemimpin yang mau mengakui bahwa tim yang dipimpinnya hanya menjalani rutinitas mereka saja. Penting bagi seorang pemimpin untuk menyadari terjadinya hal ini dan menemukan solusi yang tepat untuk kembali mengontrol dan memotivasi tim dalam bekerja. Pertimbangkan beberapa hal ini untuk menemukan solusinya. Pertama, tim tidak akan semangat bekerja bila mereka tidak merasakan pentingnya berperan mereka dalam meraih visi dan misi organisasi. Kedua, adakan regular business updates dengan tim untuk memantau progres kerja mereka dan memastikan bahwa mereka memahami peran mereka dalam organisasi.
Berikut studi kasusnya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik dan birokrasi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, terkhusus wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, tentu mengalami banyak tantangan. Setelah ditinjau, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti ini. Pertama, kurangnya distribusi jumlah sektor dan pos pemadam tingkat kelurahan. Kedua, sumber daya manusia yang kurang kompeten dan belum memadai. Ketiga, kurangnya maksimalnya koordinasi dengan instansi TERI dan komunitas masyarakat. Keempat, keterbatasan hidran kebakaran dan tandonar di kawasan padat hunian rawan kebakaran. Penyelesaian kasusnya yang pertama, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 8 tahun 2008 tentang kesiapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pasal 33 yang menyebutkan bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan di kelurahan dibentuk pos pemadam kebakaran. Kedua, dikarenakan masih banyaknya sumber daya manusia yang belum berkompeten dan belum memadai, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat dalam mengatasi bahaya kebakaran dan bencana lainnya merekrut tenaga kontrak atau yang disebut penyedia jasa lepas perorangan, yang disingkat PJLP. Ketiga, agar kerja dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan cepat dan tepat, perlu adanya peningkatan koordinasi yang baik dengan pihak terkait seperti MOU, dengan instansi sektor yang berkaitan dengan tugas, dan lebih memanfaatkan dan mengedepankan teknologi di bidang komunikasi seperti aplikasi maupun sistem komunikasi digital untuk keperluan yang sifatnya urgent khususnya. Keempat, Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan DKI Jakarta harus meningkatkan kesiapan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan, menyusun pemetaan sumber daya air yang dapat dijadikan sumber penanggulangan kebakaran, meningkatkan kesiapan sumber daya air pemadam kebakaran milik dinas. Kelima, pihak dinas harus lebih berpartisipasi aktif, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Selama ini, program dari dinas sendiri sudah melakukan upaya pemasaran kegiatan sosial melalui berbagai media seperti yang pertama, iklan layanan masyarakat mengenai penanggulangan kebakaran. Yang kedua, mengadakan pameran, seminar, lokal karya. Kesimpulan dari PowerPoint ini, masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Pemimpin lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan. Ketiga, kurangnya kepemimpinan bukan bakat. Keempat, kurangnya motivasi dari seorang pemimpin. Kedua, faktor-faktor timbulnya masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Kedua, kurangnya review dan evaluasi. Ketiga, kaderasi yang keliru. Keempat, masalah hubungan interpersonal. Kelima, kurangnya motivasi. Ketiga, hal yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin dan anggota dalam organisasi dan masyarakat. Yang pertama, mau menerima masukan dari orang lain dan berani untuk menerima jika pendapatnya atau idenya ditolak oleh orang lain. Kedua, saling mempercayai. Jika kepercayaan itu tercipta, maka akan mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga, tegas dan jangan pernah lelah untuk mengingatkan para anggotanya dalam tugas-tugas yang diberikan. Saran dari PowerPoint ini adalah akhirnya makalah yang berjudul Fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat dapat kami selesaikan. Kami menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan saran dari berbagai pihak. Yang pertama dari pihak dosen, kami mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan makalah. Yang kedua, untuk para mahasiswa, kami mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai pelengkap belajar.
Kami juga mengharapkan kritik dan saran demi hasil makalah yang lebih baik. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.